Materi ini berjudul adalah OTTV sebagai strategi penghematan beban pendingin bangunan. Tadi Bu Sofi sudah sedikit mention bahwa pada saat kita mau mensertifikasi gedung kita sebagai bangunan hijau, salah satu yang harus diperhatikan itu adalah energi. Jadi ada 6 aspek: energi, kemudian tata guna lahan, air, sampah, manajemen, dan kesehatan dalam ruang. Nah, energi ini adalah yang paling persentasenya paling tinggi, dan nantinya salah satu syarat wajib dari sertifikasi ini adalah bahwa nilai OTTV-nya harus kurang dari yang disyaratkan. Itulah kenapa ini menjadi concern penting bahwa saving energi, beban pendingin untuk bangunan ini penting kita ketahui. Tadi sudah sedikit dimention oleh Bu Sofi ya, bahwa penggunaan energi paling besar itu adalah di bangunan atau di sektor konstruksi, di mana nilainya itu hampir 40%, Bapak Ibu. Di sini juga bahwa 40%-nya itu juga bisa menimbulkan emisi gas. Misalnya kita menggunakan peralatan yang mengeluarkan freon, kita menggunakan misalnya electricity yang dia tidak tersertified ramah lingkungan seperti itu. Padahal kita bisa men-saving sekitar 40% dengan manajemen building automation. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Sofi sebelumnya. Misalnya kita memanfaatkan atau mengoptimalkan passive design atau desain pasif, baru kita menambahkan yang tidak bisa di-achieve melalui desain pasif, melalui desain yang aktif, melalui device tambahan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, tadi juga di menti yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, seperti sedikit banyak Bapak Ibu juga sudah menyadari bahwa memang 3 sektor paling besar dari konsumsi energi di muka bumi ini itu adalah industri, transportasi. Ya, industri transportasi itu di beberapa negara atau beberapa benua itu masih berlomba-lomba antara 2 itu. Kemudian yang paling tinggi adalah sektor konstruksi atau sektor building, di mana building ini juga nanti masih bisa terseparasi, misalnya adalah untuk komersial dan untuk residensial. Sebenarnya satu lagi adalah untuk publik atau bangunan publik. Ini data yang saya himpun yang bisa di breakdown dari energy consumption di Jakarta. Di sini tidak peduli tipe bangunannya apa, misalnya hotel, di sini ada contohnya hotel, kemudian hospital, shopping mall, office building, dan juga government office. Nilai yang paling tinggi dari penggunaan energi itu adalah di air conditioning. Ya, yang warna biru ini adalah air conditioning, kemudian baru lighting, baru yang berikutnya adalah elevator. Kalau misalnya bangunannya adalah bangunan tinggi atau bangunan yang menggunakan load untuk elevator. Inilah yang menjadi concern kenapa penghematan energi itu harus dilakukan begitu, karena seharusnya air conditioning itu bisa Bu Sofi tadi mention berbagai macam strategi untuk kita bisa men-savingnya. Nah, prinsip utama dari perhitungan OTTV itu adalah kita harus bisa memanfaatkan sinar ini, tapi tanpa harus panasnya, glare-nya juga masuk ke bangunan kita. Nah, kita kembali lagi ke zaman kita SMA, yang Bapak Ibu SMA-nya sains ya, IPA ya. Nah, jadi transfer panas ke bangunan itu secara konsep itu dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi konsep dasar dari konduksi ya, jadi panas tertransfer pada media itu melalui media. Nah, itu adalah prinsip dari konduksi.
Kemudian yang kedua adalah konveksi. Nah, itu transfer panasnya terjadi karena ada perbedaan tekanan. Misalnya adalah kita sedang masak air gitu, tapi di atasnya tutupnya terbuka. Nah, kita akan pemanasan pegang gagangnya. Nah, itu adalah prinsip dari konveksi. Sementara prinsip yang ketiga adalah dari radiasi, itu adalah transfer panas melalui gelombang elektromagnetik. Nah, hal ini juga sama di bangunan Bapak Ibu. Jadi ada 3 konsep panas itu bisa masuk ke dalam bangunan. Satu adalah melalui konduksi, yaitu ada media langsung, ada perantaranya langsung. Yang kedua adalah konveksi, berarti ada perbedaan tekanan udara di dalam bangunan. Yang ketiga adalah radiasi. Nah, ini adalah prinsip dari bagaimana panas itu bisa tertransfer ke dalam bangunan. Kemudian tadi Bu Sofi sudah mention tentang building envelope atau selubung bangunan. Kami menyebutnya di selubung bangunan. Selubung bangunan itu adalah selubung bangunan itu adalah sesuatu komponen di luar bangunan yang melindungi bangunan kita dari eksternal. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Secara sederhana, secara garis besar, OTTV itu artinya adalah nilai pengukuran rata-rata dari panas yang masuk ke dalam bangunan yang melewati selubung bangunan, Bapak Ibu. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah ini. Ini sebenarnya cukup mudah dan cukup bisa dipahami ya. Saya waktu itu mengajarkan ke mahasiswa semester 3 untuk memahami konsep dasar dari OTTV ini ternyata juga cukup berhasil karena kita bisa tanpa melihat detail apa yang dari simbol-simbol ini kita bisa akan tahu nih. Oh ya, ini Bapak Ibu bisa lihat dari SNI 036389 bahwa nilai OTTV pada saat Bapak Ibu mau mensertifikasi gedung, baik itu gedung baru maupun gedung existing atau gedung lama, itu nilainya harus 35 watt per meter square. Dulu di SNI yang lebih lama itu memang disyaratkan 45 watt per meter square. Tapi karena concern terhadap perubahan iklim, kemudian juga suhu bumi yang sempat meningkat menjadi 2 derajat, nilai ini diperkecil sehingga lebih kecil lagi supaya bangunan-bangunan tersebut juga concern bagaimana mereka bisa melakukan penghematan terhadap energi. Nah, OTTV atau Overall Thermal Transfer Value, nilai transfer panas secara keseluruhan pada bangunan itu dibedakan menjadi 3 aspek. Pertama adalah melalui konduksi, tadi prinsip dasarnya adalah konduksi, dan melalui radiasi. Kenapa konveksi tidak muncul di sini? Karena ternyata prosentasenya tidak terlalu besar. Yang paling besar di sini adalah konduksi dan radiasi. Mari kita lihat apakah benar heat conduction melalui paling tinggi konduksi dari panas masuk ke bangunan kita itu melalui dinding tadi. Nah, kita akan bahas yang pertama misalnya adalah prinsip dasar konduksi melalui dinding. Nah, benar, ternyata yang paling tinggi terpapar oleh matahari itu adalah dinding, Bapak Ibu. Dinding dan atap atau genting gitu ya. Nah, komponen-komponennya apa saja? Dinding itu bisa menghantarkan panas itu karena ada komponen apa saja. Nah, kita akan breakdown dari satu persatu dari masing-masing ini ya, dari ini bahasa planet ya. Anak-anak itu kalau sudah dapat beginian tuh langsung nggak konsen biasanya Bapak Ibu ya, karena itu apa sih? Padahal secara konsep dasar itu sangat mudah.